Roda ekonomi Indonesia berputar seiring peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kami, PLN, memberikan dukungan penuh bagi kesinambungan bisnis dan investasi di Indonesia, dari ujung timur hingga barat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan bagaimana sih sistem pengendalian PT Perusahaan Listrik Negara atau yang biasa kita kenal dengan PT PLN. Video ini merupakan salah satu bentuk tugas akhir sistem pengendalian manajemen di Universitas Pamulang yang diampu oleh dosen kami, yaitu Ibu Siti Hana. Sebelum masuk ke pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri bersama teman-teman saya. Naila Izati, Nandika Banu, Nuriana Insani, Putri Rahmadina, Rahma Ambarwati, Rena Teresia. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas mengenai apa sih sistem pengendali manajemen. Kemudian kami juga akan membahas mengenai visi dan misi PT PLN, sejarah dan tata nilai pada PT PLN, sistem organisasi dan rencana kerja serta anggaran pada PT PLN, perencanaan strategi dan operasi PT PLN, pelaksanaan dan pengukuran kinerja PT PLN, sistem pengendalian internal PT PLN, serta perbandingan antara teori dan praktik pada PT PLN. PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN atau Persero adalah biasa disingkat menjadi PLN, adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang ketenaga listrikan. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini mengelola sejumlah pembangkit listrik dengan total kapasitas terpasang mencapai 64.553. Visi PLN yaitu menjadi perusahaan global top 500 dan satu pilihan pelanggan untuk solusi energi. Misinya yaitu menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Tujuan dari PLN sendiri yaitu untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai, serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang ketenaga listrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sejarah pada PT PLN. Sejarah pada PT PLN dimulai pada tahun 1909 yang berkantor pusat resmi di Amsterdam, Belanda dengan kantor pusat di Indonesia yaitu di Surabaya. Kemudian, setelah Jepang masuk ke Indonesia, urusan ketenaga listrikan di seantero Jawa diambil alih oleh Jepang. Setelah Jepang menyerah dan Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia membentuk suatu lembaga listrik dan gas bumi di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk mengelola ketenaga listrikan dan gas bumi Indonesia. Kemudian, pada tahun 1953, pemerintah resmi menasionalisasi semua perusahaan ketenaga listrikan dan gas yang ada di Indonesia. Lalu pada Januari 1961, pemerintah menggabungkan jawatan listrik dan gas dan semua perusahaan ketenaga listrikan yang telah dinasionalisasi ke dalam Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara atau BPU PLN. Lalu pada tahun 1972, status perusahaan ini diubah menjadi perusahaan umum atau Perum. Selanjutnya adalah tata nilai. Setelah sebelumnya diluncurkan oleh Kementerian BUMN dan PT PLN Persero, PLNMB meluncurkan yaitu akhlak sebagai budaya perusahaan terbarunya. Akhlak merupakan ratifikasi budaya korporat atau core value yang dianut oleh seluruh anak perusahaan PLN Group yang masih terhitung sebagai bagian dari keluarga besar BUMN. Akhlak sendiri adalah singkatan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan korporatif. Selanjutnya ada struktur organisasi PLN. Pada Oktober 2018, PT PLN Persero yang merupakan BUMN penyedia jasa kelistrikan di Indonesia melakukan reorganisasi berdasarkan peraturan direksi nomor 0051-P/DIR/2018 untuk beradaptasi dengan lingkungan bisnis. Reorganisasi ini berdampak pada beberapa perubahan nama unit di bawah naungan PT PLN Persero dan perubahan beberapa nama jabatan fungsional. Berikut strukturnya. Yang pertama itu ada direktur utama yang bernama Darmawan Prasojo. Di bawahnya itu ada
Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis yaitu Bapak Hartanto Wibowo. Dan ada Direktur Keuangan yaitu Ibu Cynthia Rosli. Di sebelahnya ada Direktur Legal dan Manajemen Hukum Kapital yaitu Bapak Yusuf Didi Sutiarto. Selanjutnya ada Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan yaitu ada Wiluyo Kusdiwi Harto. Dan selanjutnya ada Direktur Retail dan Niaga yaitu Edi Sri Mulyanti. Selanjutnya ada Direktur Manajemen Pembangkitan yaitu ada Adi Lumakso. Selanjutnya ada Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem yaitu Evi Haryadi. Selanjutnya ada Direktur Distribusi yaitu ada Adi Priyanto. Selanjutnya rencana kerja dan anggaran. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan atau RKAP PLN adalah dokumen yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang disusun untuk tahun berjalan. RKAP PLN digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan operasional dan pengelolaan keuangan perusahaan. Terdapat dua proses. Yang pertama, proses penganggaran yang terdiri dari menyusun rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP dan penetapan anggaran. Untuk yang kedua yaitu pengelolaan keuangan yang terdiri dari sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, manajemen arus kas, dan manajemen risiko keuangan. Strategi dan operasi. PT PLN Persero menyiapkan 6 langkah strategi untuk membawa perusahaan melaju kencang. Dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama PLN memastikan bahwasannya PLN akan meningkatkan kontribusi kepada negara dan juga memberikan pelayanan terbaik yang bagi pelanggan. Pelaksanaan pengukuran dan kinerja kerja. PT PLN Persero sebagai perusahaan listrik negara memiliki peran penting yang sangat krusial dalam penyediaan energi listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk memastikan kinerja perusahaan berjalan optimal dan memenuhi kebutuhan pelanggan, PLN telah menerapkan berbagai sistem dan mekanisme dalam pelaksanaan dari pengukuran kinerja laksanaan dan pengukuran kinerja PLN. Sistem pengendalian internal PLN. Sistem pengendalian internal pada PT PLN Persero merupakan perangkat kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang memadai bahwa tujuan perusahaan telah tercapai. PLN telah menerapkan berbagai upaya untuk memperkuat sistem pengendalian internalnya, antara lain pertama, memisahkan tugas otorisasi, pencatatan dan penyimpanan aset untuk mencegah terjadinya kecurangan. Yang kedua, otorisasi transaksi. Setiap transaksi harus mendapatkan otorisasi dari pihak yang berwenang. Yang ketiga, rekonsiliasi. Melakukan rekonsiliasi antara catatan internal dengan catatan eksternal secara berkala. Yang keempat, audit internal. Melakukan audit internal secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal. Yang kelima, pelatihan karyawan. Memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai pentingnya pengendalian internal dan prosedur yang harus diikuti. Yang kelima, implementasi SI. Menggunakan sistem informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Selanjutnya yaitu perbandingan antara teori dan praktek PT PLN Persero. Dapat dianalisis melalui beberapa aspek utama, termasuk manajemen strategis, implementasi kebijakan, serta tantangan yang dihadapi dalam operasional sehari-hari. Untuk teori manajemen strategis di PT PLN, visi dan misi, teori manajemen strategis menekankan pentingnya memiliki visi dan misi yang jelas untuk memberikan arah bagi organisasi. PT PLN memiliki visi untuk menjadi penyedia energi listrik yang handal dan berkelanjutan, serta misi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Untuk analisis SWOT, teori ini menggunakan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat, untuk mengevaluasi posisi perusahaan. PT PLN menerapkan analisis ini untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Untuk perencanaan strategis, dalam teori manajemen strategis, perencanaan yang matang diperlukan untuk mencapai tujuan. PT PLN telah merumuskan berbagai strategis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan. Untuk praktek di PT PLN, yang pertama, implementasi kebijakan. Meskipun teori menyarankan adanya perencanaan yang sistematis, praktik di lapangan seringkali menghadapi kendala. Misalnya, meskipun ada kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, implementasi di daerah terpencil masih kurang optimal.
Selanjutnya, tantangan operasional. PT PLN menghadapi berbagai tantangan dalam operasionalnya, seperti tunggakan pembayaran dari pelanggan dan pencurian arus listrik. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori yang ideal dan realitas yang dihadapi di lapangan. Untuk budaya kinerja, teori manajemen strategis menekankan pentingnya budaya kinerja yang kuat dalam organisasi. Namun di PT PLN, peningkatan budaya kinerja masih menjadi tantangan, terutama dalam hal keterlibatan karyawan dan pelayanan pelanggan. Jadi kesimpulannya, perbandingan antara teori dan praktik di PT PLN menunjukkan bahwa meskipun perusahaan telah merumuskan strategi yang sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen strategis, tantangan dalam implementasi tetap ada. Kesenjangan antara teori dan praktik ini perlu ditangani melalui peningkatan sistem pengendalian manajemen, pelatihan SDM, serta menyesuaikan strategi berdasarkan kondisi lokal agar dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.